Dan ternyata ini bukan hanya cerita Aceh. Di ujung Kalimantan Selatan, ada desa yang punya masalah berbeda, lahannya berlimpah, kayunya seharga emas, tapi untuk sampai ke sana harus dulu berjibaku dengan lumpur selama 2 jam. Jalanannya tuh ini benar-benar di jurang banget. Pak, tolong Pak. Tenaganya nggak begitu kuat, jadi harus benar-benar didorong bareng-bareng baru bisa lolos dari lumpur yang setebal ini. Tim Indonesiaku kali ini menyambangi ujung provinsi Kalimantan Selatan yang secara teritorial memiliki tapal batas dengan Kalimantan Tengah. Desa Panaan di Kabupaten Tabalong menjadi destinasi kami. Desa ini merupakan salah satu desa paling jauh di Kecamatan Bintang Ara dari 9 desa yang ada. Kami melakukan persiapan dengan mengemas segala logistik yang hendak dibawa. Sekarang ini kami tengah bersiap untuk masuk ke dalam Desa Panaan, salah satu desa terluar di Kecamatan Bintang Ara. Dari sini, dari kantor kecamatan kurang lebih berjarak 20 km. ...20 km dalam kondisi normal itu cuma 20 menit berkendara. Di sini butuh 2 jam penuh. Dan itu waktu terbaik saat tidak hujan. Dari puluhan kilometer jalan, separuhnya adalah lumpur tebal, separuh sisanya bebatuan terjang. Saat musim hujan, kondisi jalan dipastikan jauh lebih parah. Desa Panaan sebenarnya punya 2 akses jalan. Satu lewat dalam kecamatan, satu lewat Kalimantan Tengah. Ini paradoks nyata. Untuk sampai ke desa di dalam wilayah Kalsel, jalan tercepat adalah lewat provinsi lain. Setengah perjalanan terlampaui, namun rintangan seolah tak pernah habis. Beberapa kali saya hampir terpeleset dengan motor yang saya kendarai. Pak, tolong Pak. Sejumlah titik mau tak mau kami harus turun dari kendaraan. Kondisi jalan menuju desa-desa yang ada di pelosok sebagian besar sama persis seperti yang kami alami sekarang. Hal tersebut fakta yang kami temui di Indonesiaku selama ini. Jalan kaki aja nyangkut-nyangkut terus karena emang lumpurnya tebal banget. Apalagi yang tadi motor bebek. Tenaganya nggak begitu kuat, jadi harus benar-benar didorong bareng-bareng baru bisa lolos dari lumpur yang setebal ini. Setelah 2 jam berjibaku dengan jalanan lumpur, kami akhirnya tiba di desa yang mayoritas dihuni oleh suku Banjar. Di ujung Kalimantan Selatan ini, hutan desa Panaan menyimpan kayu yang harganya bisa mengalahkan emas. Ya, kayu gaharu. Namun untuk mencari dan menemukan pohon gaharu bukanlah hal yang mudah. Ini udah setengah perjalanan. Sebenarnya kalau dari jarak, ya Allah, dari jarak tuh sekitar 2 km. Tapi ini nggak gimmick ya, bener saya tuh ngos-ngosan banget karena jalannya bener-bener menanjak sekali. Oke. Harga gaharu kualitas terbaik di pasar internasional bisa menembus 100 juta rupiah per kilogram. Gaharu adalah resin aromatik yang terbentuk di dalam pohon Aquilaria ketika terinfeksi jamur tertentu. Itulah mengapa pencariannya seperti berjudi.
Perhitungan 2 kilometer warga di sini dengan saya rupanya berbeda. Namanya juga di hutan, tentu tak ada jalur kendaraan bermotor. Kami harus menelusuri tiap langkah dengan berjalan kaki. Bagi saya yang tidak terbiasa, aktivitas pencarian pohon gaharu ini amat menguras tenaga. Di tengah perjalanan, kami menemukan akar bajakah yang berserakan di tanah. Tumbuhan yang beberapa tahun terakhir populer karena khasiatnya ini melimpah ruah di sini. Penelitian ilmiah tentang bajakah bahkan pernah memenangkan kompetisi kesehatan internasional di Korea Selatan. Yang bikin kaget, warga di sini sudah mengkonsumsinya jauh sebelum dunia meliriknya. Momentum ini kami gunakan untuk beristirahat sambil minum air alami yang keluar dari akar bajakah. Segar banget. Apalagi habis jalan kaki yang jauh, penuh tanjakan. Lalu ternyata di tengah-tengah jalan ada ini nih, akar bajakah dari hutannya langsung. Usai melepas dahaga, kami melanjutkan perjalanan dari lokasi pohon bajakah tumbuh. Jalur yang kami tempuh semakin menanjak. Langkah kami dikelilingi jurang curam di sepanjang kanan dan kiri perjalanan kami. Penasaran dengan lokasi gaharu berada, beberapa kali Pak Udin mengecek pepohonan di kontur turunan curam. Jadi di jalanannya tuh ini benar-benar di jurang banget, Pak. Tolong, Pak. Turun aja sekarang. Ya. Oke. Ini bisa napak nggak? Oke, saya berdiri dulu, Pak. Iya. Ya, oke. Jadi emang jalanannya tuh jurang, curam banget. Barusan saya sampai dipegangin sama kameramen saya karena emang udah licin ke bawah. Dan ini tuh masih hutan asli. Lokasi pohon gaharunya ada di sebelah sana, sedikit lagi. Pohon gaharu mempunyai ciri warna batangnya yang coklat, bahkan hitam pekat. Bagi Udin yang biasa menghabiskan keseharian mencari gaharu, tentu menemukan banyak tumbuhan akar-akar tersebut gitu, tak Pak. begitu sulit. Akhirnya, setelah menjelajah belantara hutan, kami pun menemukan sebuah pohon gaharu. Ini dia pohon gaharunya. Sekarang mau dipotong ya, Pak ya, untuk dilihat isinya. Jadi nanti kami akan memperlihatkan bahwa ini benar-benar ciri-ciri pohon gaharu yang ada isinya tuh apa gitu ya, Pak ya. Pohon ini tak ditebang seutuhnya demi tetap menjaga kelestarian hutan. Warga setempat hanya memotong sebagian kecil batang kayu yang isinya terdapat aroma khas gaharu. Ini kayu gaharunya, Pak. Ya. Nah, jadi yang diambil ini kayu yang ada bagian hitamnya ini. Jadi ini yang dikumpulkan dan kalau dari kulitnya tuh emang harum gitu. Berbeda dengan pohon-pohon lain. Pohon gaharu banyak, tapi tidak banyak yang ada isinya seperti ini. Tiba di rumah, Udin dan keluarganya langsung menyatukan kayu gaharu yang telah dikumpulkan selama beberapa bulan terakhir. Setelah proses pencarian yang begitu panjang, dilanjutkan dengan menyerut kayu sampai halus. Ukuran dari kayu gaharu yang telah dikumpulkan berbeda-beda. Aktivitas menyerut kayu ini dilakukan untuk menyortir kualitas kayu gaharu yang terbaik. Pak Udin memang setiap hari mencari gaharu ke hutan. Ya. Kalau mencari seperti itu gimana sih, Pak? Maksudnya Bapak tahu dari mana nih? Oh, di lokasi ini nih ada pohon gaharu gitu. Ya, kita cari-cari aja ke dalam hutan. Yang namanya gaharu itu kan kayak orang bertualang. Maksudnya kalau hari ini Bapak cari terus nggak ada pohonnya gimana? Yang nggak ada isinya? Tidur lagi kita di hutan, manjang lagi. Kita bermalamnya bisa sampai 2 minggu di hutan. Jadi kita bawa ongkos sebanyak-banyak semampu mampunya lah. Ongkos untuk makan di hutan. Bekal ya. Ya, bekal. Kalau gitu ini deh yang sekarang kita dapatkan ini, kalau dijual berapa? Ini kalau biasanya dijual di Tanjung, kalau pasaran yang di luar sana kita nggak ngerti. Ini kalau di Tanjung ini dibeli orang 2.500.000 1 kilo. Tapi kalau kita ketemunya cuma 2 on, lalu duitnya itu 500.000. Ya, kalau 2 on, kalau 3 on jadinya 750.000. Dalam
Dalam sekali ekspedisi ke hutan yang bisa memakan waktu hingga 2 minggu, hari ini Udin dapat 2 ons. Nilainya Rp500.000. Dibagi 14 hari di hutan, itu kurang dari Rp36.000 per hari. Harganya 2 ons jadinya 500 ya. Udin mencari kayu paling mahal di dunia, tapi pulang dengan upah di bawah standar minimum. Selain Gaharu, Desa Panaan menyimpan satu lagi kekayaan yang hampir punah dan tidak bisa dibeli berapapun harganya. Bukan karena langka, tapi karena begitu aturan leluhur Dayak Maanyan yang sudah berlaku ratusan tahun. Sulang welum atau saluang belum adalah tanaman merambat yang tumbuh liar di hutan Kalimantan. Seluruh bagiannya bisa digunakan, mulai dari akar, batang, sampai daun. Dalam tradisi suku Dayak Maanyan, tumbuhan ini dipercaya dapat meringankan keluhan rematik, meningkatkan kekebalan tubuh, dan mengatasi gangguan impotensi. Yang membuat tumbuhan ini istimewa, ia tidak diperjualbelikan. Bukan karena tidak bernilai, justru sebaliknya, terlalu bernilai untuk dikomersilkan. Nah, ini dia yang kami cari, sulang welum ya Bang ya. Sulang welum ini tanaman yang memang tumbuh liar di hutan Kalimantan dan dipercaya berkhasiat di sini ya. Gak sembarang yang bisa motong tanaman ini. Ini dulu sejarahnya dari suku Dayak apa Bang? Manyan. Dayak Manyan yang memang tradisi adat tumbuh-tumbuhan kayak gini untuk pengobatan herbal ya. Herbal. Jenis sulang welum ini bisa dikatakan hampir terinjak-injak karena betul-betul nyaru dengan tanah. Nah, ini jenis sulang welum yang berbeda. Jadi akarnya ini katanya ini yang paling berkhasiat yang ini ya, Bang ya. Akar paling berkhasiat intinya. Oke. Kalau tadi tuh istilahnya tanaman yang jenisnya perempuan karena merambat. Kalau yang ini yang jenis laki-laki karena di daunnya itu berduri gitu. Bang Gano sebagai keturunan Dayak Manyan ya. Ini apa sih kepercayaannya Bang dari tanaman ini, tumbuhan ini? Ya intinya kalau untuk kami orang Dayak Manyan ini dulu dasarnya untuk pengobatan lemas hawat atau bahasa itunya ya bahasa daerah sini mati pucuk. Nah, bahasa daerahnya. Artinya yang banyak yang minum mengonsumsi insya Allah bisa membantu menyehatkan. Cuma ya intinya kayak gini punya orang kami Dayak ini satu perbedaannya. Tidak untuk diperjualbelikan. Kenapa Bang? Nah itulah makanya hakikatnya punya orang Dayak dia tujuannya untuk membantu. Nah artinya kan zaman dulu artinya dasarnya dari leluhur ya artinya yang tahu kayak gini Mbak enggak semua yang tahu. Artinya orang Manyan pun orang Lawangan pun Banjar pun walaupun dia asli orang tua-tua kampung enggak mesti semua tahu untuk obat jenis yang ini. Ada 2 jenis sulang welum. Yang pertama jenis betina, dia merambat tanpa duri. Yang kedua jenis jantan, cirinya berdaun duri dan dipercaya paling berkhasiat di bagian akarnya. Tidak semua orang tahu cara membedakannya dan tidak semua orang boleh mengambilnya. Ternyata rasanya memang pahit ya. Bagaimanapun minuman dari jenis akar-akaran itu pasti agak sepat, pahit gitu. Tapi berkhasiat katanya ya. Dan ini memang tumbuhan-tumbuhan kayak gini saya baru mencicipinya emang adanya di Pulau Kalimantan. Di Desa Panaan, Kalimantan Selatan, lahannya berlimpah, kayu seharga emas, tanaman herbal warisan Dayak, dan rotan yang menguasai 80% pasar dunia. Tapi warganya harus tidur 2 minggu di hutan demi Rp500.000. Ujung Sumatera sampai pedalaman Kalimantan, mereka tidak butuh belas kasihan. Di Aceh Barat mereka butuh kepastian bantuan dan perlindungan agar api tidak datang lagi tahun depan. Desa Panaan, mereka butuh jalan. Selebihnya, mereka sudah bisa urus sendiri.